Halo sahabat Kismis. Penyakit gaib seperti ain, sihir, santet, atau teluk memang tidak bisa dideteksi dengan cara sembarangan. Apalagi dengan menebak-nebak kalau penyakit yang diderita dianggap penyakit yang berasal dari orang. Seperti ain atau santet. Menebak-nebak adanya penyakit gaib semacam santet atau ain tanpa adanya bukti bisa menimbulkan keresahan antara orang yang dituduh dengan tertuduh. Hal seperti ini harus dihindari supaya tidak menuai konflik antara satu dengan yang lainnya. Ada banyak cara yang bisa digunakan untuk mendeteksi macam penyakit gaib yang disebabkan oleh ain, santet, atau sihir. Untuk mendeteksi orang yang terkena penyakit gaib seperti ain, santet, dan sihir hanya memerlukan segelas air sebagai medianya. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Cara mendeteksi penyakit ain, sihir, dan santet dengan media air. Number 1. Ambil air. Seperti yang sudah disebutkan di atas, untuk mendeteksi penyakit ain dan sihir hanya menggunakan air putih. Air yang digunakan bebas, namun alangkah baiknya jika menggunakan air sumber atau air sumur, bukan air yang sudah ditandon. Air yang berasal dari sumber atau sumur masih tetap dijamin kemurniannya, sebab belum tercampur dengan energi negatif apapun. Number 2. Hindari tempat berisik. Sebelum membacakan doa untuk mendeteksi penyakit dengan menggunakan air, carilah tempat yang jauh dari keramaian suara. Misalnya suara anak yang menjerit-jerit, kompresor, dan lain-lain. Oleh karena itu, waktu paling baik adalah tengah malam saat suasana sunyi. Hal ini disebabkan suara apapun yang datang dari luar dapat diserap air yang memiliki kepekaan dan daya serap yang tinggi terhadap energi yang datang. Dengan mencari tempat atau waktu yang sunyi, diharapkan energi yang masuk ke air murni energi positif dari doa yang dibacakan. Tempat yang aman dari suara selain bacaan doa sangat menjamin keakuratan cara mendeteksi penyakit dengan metode ini. Number 3. Bacakan Quran Surah Al-Fatihah. Setelah menemukan tempat dan waktu yang tepat, duduklah dengan tenang. Tata hati dan pikiran, yakinkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya bacakanlah Quran Surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Tentunya sebelum membaca Al-Fatihah sudah berwudu terlebih dahulu. Satu hal yang sangat penting saat membaca surat ini, dianjurkan untuk menyambungkan ta'awudz a'udzu dengan basmalah bismillah. Contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrohmanirrohim. Saat membaca surat Al-Fatihah, peganglah gelas yang sudah terisi air dan dekatkan dengan mulut yang sedang membaca. Number 4. Semburkan. Setiap selesai membaca surat Al-Fatihah 1 kali, semburkan ke air tersebut. Lakukan sampai 7 kali bacaan Al-Fatihah. Cara menyemburkan air yaitu dengan meniup seraya mengeluarkan ludah-ludah halus, sehingga ikut bercampur dengan air tersebut. Jika sudah disemburkan, selanjutnya minumlah air yang sudah siap saji dengan niat untuk mendeteksi penyakit gaib yang ada dalam tubuh. Number 5. Indikasi. Untuk mengetahui tanda bahwa seseorang sedang terkena penyakit gaib
ain, sihir, atau santet, yaitu dengan melihat reaksi yang ditimbulkan setelah meminum air. Apabila perut terasa mual dan ingin muntah, berarti penyakit yang diderita adalah penyakit gaib yang bisa berupa ain atau sihir. Sebaliknya, ketika tidak merasakan reaksi apapun terhadap tubuh, berarti tubuhnya bersih dari penyakit gaib. Begitulah cara yang paling mudah untuk mendeteksi penyakit gaib yang sedang bersarang di dalam tubuh seseorang. Cara ini sangat akurat jika mematuhi langkah-langkah yang sudah disebutkan di atas. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.